شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بالعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. Walhamdulillah amin. Para jamaah salat isya dan tarawih yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, nikmat kesempatan dan kesehatan untuk kita bisa menunaikan amal ibadah, puasa dan lain-lain selama bulan suci Ramadan. Kita berharap dan berdoa semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan semoga pula Allah menambah taufiknya kepada kita untuk kita tetap bisa istiqamah, bahkan meningkatkan semangat kita, mujahadah kita dalam meraih peringkat keimanan ketakwaan yang lebih baik dan lebih tinggi. Para jamaah yang rahmatullah ta'ala, sudah kita ketahui bersama apa yang Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah 183, dan ini adalah ayat yang paling banyak dibaca dan dikupas oleh para ustadz, para penceramah, para khatib pra, selama dan pasca Ramadan, bahwa tujuan dan goal serta ada harapan dari disyariatkannya ibadah puasa sebagai salah satu rukun Islam itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian wahai orang-orang beriman, agar kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa atau lebih bertakwa, sehingga kita menjalankan ibadah puasa dari awal Ramadan sampai sekarang. Kita harus senantiasa berusaha untuk memastikan nawaitu kita itu menuju kepada takwa, la'allakum tattaqun. Itu tiap tambah hari, tiap tambah malam dari bulan mulia ini, itu yang menjadi perhatian kita dan fokus kita adalah kita sedang menuju kepada satu tujuan yang sangat jelas, yaitu takwa. Tapi apa itu takwa? Ini adalah kalimat atau istilah kata yang paling familiar, paling akrab. Bahkan wasiat takwa itu menjadi salah satu rukun khutbah Jumat, sehingga setiap khotib itu pasti menyampaikan pesan dan wasiat agar para jamaah senantiasa bertakwa dan menjaga ketakwaan. Para ulama berbeda-beda, bermacam-macam bahasa dan ungkapannya dalam mendefinisikan takwa, tapi yang paling umum dan paling sederhana itu adalah at-taqwa hiya fi'lul awamir wa tarkun nawahi, atau al-i'timar bil awamir wal intiha 'anil nawahi. Takwa itu adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Menjalankan perintah dan meninggalkan larangan.
Kita diperintahkan untuk salat, kita salat. Takwa itu. Kita diperintahkan untuk puasa, kita puasa. Dalam definisi tadi itu takwa. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Diperintahkan zikir, doa, kita zikir dan doa. Diperintahkan zakat, infak, sedekah, kita lakukan. Itu takwa. Takwa juga meninggalkan hal-hal yang dilarang dan diharamkan. Dilarang berdusta, kita tinggalkan. Dilarang khianat, kita tinggalkan. Dilarang durhaka pada orang tua, kita tinggalkan. Dilarang mencuri, kita tinggalkan. Dilarang minuman keras, kita jauhi. Menurut definisi tadi, itu takwa. Berarti takwa dalam definisi para ulama tadi, itu adalah amal. Baik dengan melakukan dan menjalankan perintah-perintah, anjuran-anjuran, tuntunan-tuntunan agama, atau menjauhi yang dilarang. Dan itu amal, perbuatan, ibadah. Tapi dalam sebuah hadis sahih, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, yang di tengah-tengah hadis itu beliau antara lain bersabda tentang takwa. Takwa itu apa dan takwa itu di mana tempatnya? Beliau bersabda at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, dan beliau bersabda begitu sambil menunjuk dengan tangan mulia beliau ke arah dada. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini tempatnya. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Menunjuk ke arah hati. Kalau takwa tempatnya di hati, itu iman namanya. Iman di hati. Tadi takwa itu amal, ini takwa itu di hati. Apakah bertentangan? Tidak. Yang benar adalah memang takwa itu penggabungan antara iman di hati dan pembuktian iman itu dengan amal ibadah. Makanya para ulama salaf dulu mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Iman itu ya ucapan dan perbuatan. Yang lebih lengkap lagi dikatakan al-iman, iman itu apa? Iman adalah qaulun bil lisan, ucapan ikrar dengan lisan. Wa amal bil arkan, dan amal perbuatan ibadah dengan anggota badan kita. Wa i'tiqadun bil janan, dan keyakinan di dalam hati. Nah, kalau kita perhatikan tadi, kalau di ayat tadi kan disebutkan ketika Allah menjelaskan kewajiban puasa, firman Allah memanggil, yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Minimal dengan keimanan pengakuan, dengan keimanan pembenaran, dengan keimanan pernyataan, bersyahadat, menyatakan aku beriman, aku Islam, aku percaya kepada Allah. Itu dipanggil oleh Allah Ta'ala. Setidaknya dengan qaulan bil lisan. Tapi iman tidak cukup dengan diucapkan saja, meskipun ucapan penting. Menyatakan saya beriman penting, menyatakan saya Islam penting. Dalam surat Fussilat itu Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimma da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapa yang lebih baik kata-katanya dan sikapnya daripada orang yang berdakwah kepada Allah, beramal salat, dan dengan tegas, dengan bangga berani menyatakan saya termasuk orang-orang Islam, menyatakan saya Islam, menyatakan saya orang beriman kepada Allah Ta'ala. Itu penting. Tapi lebih penting lagi pembuktian terhadap pernyataan itu. Pernyataan kan pengakuan, klaim. Itu penting, tapi lebih penting lagi adalah bukti. Dan buktinya adalah dengan amal. Makanya di dalam Al-Quran
salah seorang ulama di Madinah. Dulu ketika saya di sana, beliau salah satu ulama favorit dengan majelis taklimnya di Masjid Nabawi, Syekh Bakar Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi itu punya kitab, menulis kitab tentang Nidaatul Rahman li Ahlil Iman, panggilan-panggilan Allah yang Maha Rahman kepada orang-orang beriman. Beliau mengumpulkan seluruh ayat di dalam Al-Quran yang diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, dan jumlahnya itu ada sekitar 90 ayat dalam berbagai surat Al-Quran. Dalam Al-Baqarah sendiri ada 11 karena surat yang paling panjang. Nah, setelah panggilan wa ya ayyuhalladzina amanu, itu isinya itu perintah, larangan, dan penjelasan hukum halal haram. Wahai orang beriman, diwajibkan puasa. Wahai orang beriman, salat dan zakatlah. Wahai orang beriman, zikir dan doalah. Wahai orang beriman, perintah dan jangan begini, jangan begitu. Artinya orang-orang yang menyatakan beriman itu kemudian diberi perintah dan larangan untuk membuktikan apakah betul-betul kamu beriman itu sungguh-sungguh hanya pengakuan saja. Nah, pembuktian iman itulah disebut dengan takwa. Orang menyatakan beriman saja tanpa dibuktikan dengan amal ibadah, beriman tapi tidak bertakwa. Orang beramal ibadah tidak berdasarkan iman di hati, itu bukan takwa. Padahal dalam surah Al-Maidah, dalam kisah dua putra Nabi Adam itu kan Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi Allah itu hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal ibadah berdasarkan iman. Di surah Al-An'am kalau tidak salah itu juga Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang beramal saleh, laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman. Sebuah amal, perbuatan, tindakan, ibadah sebaik apapun di mata pelakunya, di mata manusia, kalau tidak didasarkan kepada iman, itu bukan amal saleh namanya. Itu perbuatan baik, ya. Oh, dia orang baik, ya, bagi kita. Tapi kalau tidak didasarkan dengan keimanan, itu bukan amal saleh. Suatu amal dikatakan amal saleh yang diterima Allah Ta'ala ketika yang melakukannya itu wahwa mukmin, dia orang yang beriman. Nah, di sini kita ada di dalam bulan Ramadan ini, itu kan diwajibkan puasa disertai dengan berbagai rangkaian amal ibadah menuju akhir Ramadan nanti. Itu goalnya la'allakum tattaqun. Insyaallah dari awal kita punya takwa ini. Nah, la'allakum tattaqun itu berarti diharapkan takwa kita jadi bukti amal ibadah dalam rangka membuktikan iman kita. Itu harapannya di penghujung Ramadan nanti itu menjadi lebih baik, lebih tinggi. Nah, ini yang kemudian diibaratkan, karena iman kan yazid wa yanqus, iman itu bertambah berkurang, baik iman di hati maupun bukti dengan amal. Jadi kadang kita semangat, kadang semangat menurun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, itu biasa. Baik dalam amal yang ada di iman yang ada di hati kita, maupun juga amal yang ada sebagai pembuktian iman itu. Kita merasakannya sendiri. Kadang pagi semangat, siang turun dikit, sore naik lagi, turun dikit. Nah, itu ada tangga-tangga. Jadi kalau kita ingin
mencapai tangga takwa puncak di penghujung Ramadan? Apakah yang puasanya 29 hari nanti? Berarti tangga puncak yang ingin dicapai itu tanggal ke-29. Atau yang puasanya 30 hari, tangga puncaknya tangga 30. Itu kalau kita fokus menuju ke sana, itu tiap hari harus kita pantau takwa, rasa iman yang ada di hati, dan pembuktian iman dengan amal ibadah sehari-hari kita. Itu apakah betul kita sekarang sudah melewati berapa di sekarang? Jadi hari ini, hari ke-13 dan 14 ya, sudah lewat. Itu apakah kita sudah sampai ke tangga takwa 13? Jadi kalau ideal betul, rasanya tidak mudah. Atau setidaknya kalau kita perhatikan dari tangga takwa tangga 1 di awal Ramadan kemarin, malam pertama Ramadan, itu setidaknya apakah menuju takwa yang lebih baik nanti, lebih tinggi lagi, itu kita sudah menapak setidaknya di tangga 3, di tangga 4, di tangga 5. Intinya naik. Nah, ketika kita merasakan ternyata masih jauh, mari di waktu yang tersisa masih cukup, ini kita optimalkan, kita manfaatkan, terus kita menaikkan atau menapaki tangga-tangga takwa dalam rangka untuk menuju takwa yang lebih baik, takwa yang lebih tinggi peringkat dan derajatnya. Dan itu harus melalui muhasabah setiap hari, evaluasi setiap hari. Dan karena takwa itu adalah pembuktian iman dengan amal ibadah, maka sangat penting dalam rangka muhasabah itu atau dalam rangka menyiapkan diri untuk itu setiap hari kita puasa, kita salat fardu, salat tarawih, dan salat sunnah yang lainnya, dan seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Setiap kita mau melakukan amal, sebentar lagi kita akan melakukan tarawih, itu coba kita pastikan, betulkah saya melakukan ini karena iman kepada Allah? Puasa tadi dan puasa kemarin, puasa nanti besok, betulkah karena iman kepada Allah? Jadi saya tilawah, betulkah karena iman kepada Allah Ta'ala? Atau hanya karena ini musimnya? Atau hanya karena rutinitas, otomatis? Yang membaca niat nawaitu shauma ghadin, itu fokuslah kepada fardhun lillahi ta'alanya. Jangan hanya ucapan rutin, tapi lillahi ta'ala, karena iman kepada Allah, karena puasa, salat, qiyamul lail yang diterima Allah Ta'ala dan menjadi amal saleh dan menambah takwa itu ketika man shama ramadhana imanan wahtisaba, man qama ramadhana imanan wahtisaba, man qama lailatul qadri imanan wahtisaba. Barang siapa yang puasa Ramadan, salat tarawih, qiyamul lail di malam lailatul qadar, itu imanan wahtisaba, karena iman dan mengharapkan ridha Allah. Mudah-mudahan itu yang kita dapatkan, betul-betul kita terus memantau. Jadi menjalankan ibadah puasa dan seluruh rangkaian amal ibadah itu betul-betul karena berdasarkan iman kepada Allah dalam rangka untuk menggapai peringkat ketakwaan yang lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.